Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. 3 pekerja pemeriksa minyak sawit di Balikpapan tewas saat memeriksa minyak sawit di dalam palka kapal. Jasad balita laki-laki di Muara Jawa, Kutai Kartanegara dievakuasi buaya sepanjang 3 meter. Bendera NU sepanjang 1.200 meter diarak Nahdliyin di Samarinda saat memperingati 1 abad berdirinya NU. Regu Pencarian dan Pertolongan Balikpapan berupaya mengeluarkan 3 jasad dari dalam palka kapal MT Nur Hasanah yang bersandar di kawasan Kampung Baru Balikpapan Minggu malam. Evakuasi tidak berjalan mudah karena lorong evakuasinya sangat sempit. Awalnya 5 pekerja memeriksa minyak sawit tersebut. 2 orang berhasil selamat, sedang 3 lainnya gagal diselamatkan. Ketiga jasad tersebut dievakuasi setelah regu pertolongan turun ke dalam palka. Belum diketahui secara pasti penyebab korban tewas, namun regu pencarian dan pertolongan menyebut kondisi dalam palka udaranya cukup panas. Teknik evakuasi tadi setelah kita mendapat laporan kita langsung ke lokasi ya. Pertama observasi dulu apakah ada bahaya atau tidak. Tadi alhamdulillah tidak ada bahaya karena CPO ya. Terus kita dengan teknik menggunakan SCBA ya, self containing breathing apparatus. Kita gunakan dengan 2 rescuer dan juga ada 1-2 orang backup di atas untuk evakuasi tim berikutnya jika terjadi apa-apa. Alhamdulillah tadi sudah selesai dilaksanakan dan 3 korban sudah kita evakuasi menuju ke rumah sakit Bayangkari. Kondisi di dalam itu seperti apa, Pak? Kondisi di dalam itu minyak bercampur air juga, terus kondisinya juga udaranya panas di dalam. Ketiga jasad pemeriksa minyak ini dilarikan ke rumah sakit Bayangkara untuk diperiksa secara medis. Sementara penyelidikan terkait kematian ketiga korban dilakukan polisi. Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Rumah yang letaknya di tepi danau kawasan Sungai Siring Samarinda, Minggu sore geger setelah penghuni rumahnya bernama Yahya ditemukan hanya tinggal tulang belulang. Polisi secepatnya mengevakuasi kerangka tersebut setelah melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasil penyelidikan awal, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Ya udah. Ya kondisinya udah dalam keadaan tidak bernyawa dan sudah menjadi mayat ya. Untuk berapa lamanya masih nanti akan disampaikan. Ada tanda-tanda kekerasan, Pak, atau sampai saat ini nanti kita dalami. Tapi secara kasat mata sampai saat ini memang tidak ditemukan di areal TKP, kemudian benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak kekerasan, kemudian juga tanda-tanda kekerasan karena kita secara fisiknya kan sudah jenazahnya sudah tidak utuh ya. Dari pihak keluarga mendiang didapat informasi jika kerangka pria yang ditemukan di dekat pondok itu adalah kerabatnya. Mendiang tinggal seorang diri di rumah tersebut sejak menderita gangguan jiwa. Sekitar 1 bulan yang lalu lah. 1 bulan yang lalu. Kondisinya gimana pada saat itu, Pak? Sehat-sehat aja? Sehat ya. Dia tinggal sendiri atau bagaimana di sini, Pak? Tinggal sendiri memang. Tinggal sendiri ya. Kerjanya ngapain kalau di sini? Ya namanya orangnya ndak kan nggak normal ya. Oh, kondisinya ndak waras. Oh, ndak waras gitu ya. Jadi dia tinggal sendiri di Tinggal sini. sendiri. Oh, jadi di rumah di sini aja dia. Ya. Saat ditemukan posisi Bapak di mana, Pak? Saat ditemukan ya
Posisi saya masih di rumah. Di rumah terus iya. dikabari? Dikabari sama orang yang mancing kan. Katanya ada kerongkong siapa ini bilang. Udah akhirnya saya ke lokasi. Ke lokasi ternyata Saudara saya sendiri. Untuk memastikan sebab kematiannya, jasad tersebut dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum. Polisi juga memintai keterangan sejumlah saksi untuk mencari bukti baru terkait kematian pria tersebut. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Oke. Aman. Alhamdulillah. 8 pencuri sepeda motor ini Jumat siang digelandang ke Mapolresta Samarinda. Para tersangka ditangkap bersama barang bukti 28 sepeda motor yang dicuri di berbagai lokasi di Samarinda. Pelaku yang berasal dari 3 kelompok berbeda itu mencuri puluhan sepeda motor hanya dalam tempo 19 hari selama bulan Januari 2023. Sebagian dari sepeda motor hasil curian ini dijual ke Kota Bangun dan Muara Muntai dalam kondisi masih utuh, sedang sebagian lainnya dijual di Samarinda dalam kondisi sudah tidak utuh. Dari 3 kelompok dari hasil pengungkapan tersebut ada 3 kelompok berbeda yang melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor. Dari 3 kelompok tersebut berhasil kita amankan kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 28 kendaraan bermotor. Ayu Aprilia, salah satu korban pencurian menyatakan, sepeda motornya dicuri saat diparkir di halaman belakang Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syarani. Kini ia senang setelah polisi mengizinkannya menggunakan sepeda motor tersebut dengan status izin pinjam pakai. Oh sudah, ini memang tempat parkir. Di awalnya itu kan ada kegiatan gitulah di sebagai mahasiswa kan di rumah sakit. Kegiatannya sampai subuh gitu kan. Nah terus pas mau pulang dari rumah sakit itu 4:30 subuh mau pulang udah nggak ada motornya. Jadi nggak tahu juga sih. Parkirnya di mana? Di pintu belakang rumah sakit AWS. Pintu belakang ya? Nah, jadi teaching center namanya. Dalam keadaan itu kuncinya tergantung Udah dikunci sekarang saya bawa pulang, saya bawa masuk ke kuncinya. Cuma memang kondisi parkirannya itu gelap, nggak kena CCTV. kurang lampu. Akibat perbuatannya, 8 tersangka ini dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian disertai pemberatan dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 3 pekerja pemeriksa minyak sawit di Balikpapan tewas saat memeriksa minyak sawit di dalam palka kapal. Jasad balita laki-laki di Muara Jawa, Kutai Kartanegara dievakuasi buaya sepanjang 3 meter. Bendera NU sepanjang 1.200 meter diarak Nahdiyin di Samarinda saat memperingati 1 abad berdirinya NU. Apa di buaya ini ya, di mulutnya nih? Seekor buaya liar dengan panjang 3 meter terekam tengah mendorong jasad balita menuju sebuah dermaga kecil atau jeti Meindo di Handil 1 Muara Jawa, Kutai Kartanegara, Jumat pagi. Video berdurasi 1 menit 10 detik ini seketika menghebohkan warga. Dalam video tersebut, buaya terlihat kembali masuk ke dalam air setelah jasad balita sudah benar-benar dekat dengan dermaga. Oh iya bener orang ini Roh. Orang Roh.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan, Melkianus Kota, membenarkan kejadian tersebut. Jasad balita bernama Muhammad Ziyad Wijaya usia 4 tahun itu diserahkan kepada keluarganya sesaat setelah dievakuasi warga. Jadi informasi yang kami terima dari Dantim di lapangan melaporkan bahwa korban tersebut itu pada pukul 7 pagi itu sudah ditemukan dan dievakuasi oleh pihak keluarga. Untuk kronologis penemuan sendiri bahwa pada pukul 6 pagi, kurang lebih jam 6 pagi itu ada security dari perusahaan di area itu melihat bahwa ada seekor buaya itu membawa korban tersebut. Setelah itu tersiar ke keluarga korban dan keluarga dan masyarakat bergegas menuju lokasi penemuan korban tersebut. Ziyad Wijaya dilaporkan tenggelam Rabu sore saat bermain di belakang rumah orang tuanya. Tak lama berselang, regu pencarian dan pertolongan dibantu polisi, tentara, dan warga membantu pencarian. Sepanjang hari pertama, pencarian korban belum ditemukan. Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Kartanegara. Tiga lokasi untuk rencana pembangunan dermaga Ibu Kota Negara ditinjau Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Komisi 5 DPR RI dan arsitek Jumat siang. Ketiga lokasi tersebut diantaranya Pantai Punggur, Dermaga Ici Kartika Utama, dan kawasan Pemaluan. Dari tiga alternatif yang disiapkan, Budi Karya Sumadi memilih kawasan Punggur yang berjarak 9 km dari titik 0 IKN. Sementara jarak tempuh Punggur Balikpapan 1 jam perjalanan dengan menggunakan kapal laut. Dari pelabuhan, dermaga semacam marina, dan juga nanti bandara. Apa yang kita lihat tadi, kami memiliki 3 alternatif, tetapi kita sudah memutuskan untuk di satu titik namanya Punggur. Punggur berada di satu titik 9 kilo dari titik 0, dan itu kalau kita buat satu dermaga dengan bangunan tradisional, dengan pemandangan sungai yang indah, itu pasti merupakan titik yang penting dan impresif di sana. Yang kedua, setelah ini kami dengan helikopter akan melihat beberapa titik yang menjadi alternatif daripada Bandara VIP. Yang ini akan menjadi juga Bandara TNI AU. Dermaga Punggur dipilih karena memiliki pemandangan eksotik. Menhub meminta agar dermaga tersebut dilengkapi dengan kapal wisata agar bisa dimanfaatkan tamu atau warga IKN untuk berkeliling di sekitar Teluk Balikpapan. Selain pelabuhan, Budi Karya juga meninjau Bandara Khusus Tamu Penting atau VVIP sekaligus pangkalan TNI Angkatan Udara. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Dermaga khusus bongkar muat logistik pembangunan Bandara Ibu Kota Negara Nusantara sudah disiapkan pemerintah dan lokasinya dekat dengan jembatan Pulau Balang. Jika ditempuh melalui jalur darat, maka waktu tempuhnya tidak lebih dari 5 menit. Dermaga dengan panjang 100 meter dan lebar 14 meter ini akan mampu disandari 3 kapal ponton sekaligus. Area dermaga dilengkapi tempat menampung logistik yang luasnya 4 hektar. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Kalimantan Timur, Junaidi, menyatakan pembangunan dermaga logistik saat ini masih berlangsung dan diperkirakan selesai pertengahan tahun 2023. Menggunakan semua melalui tempat kita. VVIP, Bandara VVIP, dan jalan bebas hambatan dari Pulau Balang sampai ke IKN.
Sini nanti kita bikin jalan bebas hambatan juga. Berarti Pak nanti rencananya logistik itu di sini dulu lewat jalur ya ini logistik ini nanti untuk melayani jalan ini sama Bandara PJSI. Khusus itu aja ya, yang situ. Karena kalau tol kan dia langsung dari sebelah sana. KIPP dia lebih ke arah IHM. Karena jauh kalau dari sini. Waktu pengerjaan Pak? Pengerjaan 6 bulan. Makanya kita pakai precast tuh. Ya, dia adalah ya. Luasnya 4,5 hektar. 4 hektar tuh untuk itunya, stok liapnya. Kalau dari JP-nya sendiri 160 meter, lebar 14,6 sama threshold-nya tadi 100. Dermaga logistik yang dibangun dengan anggaran 99 miliar rupiah itu akan dilengkapi jalan bebas hambatan dari Pulau Balang menuju pusat IKN. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi. Jam berapa? Itu yang jalan itu. Upaya mengurai kemacetan di Gunung Mangga, Samarinda Ilir dilakukan pemerintah kota Samarinda dengan membangun jalan terowongan yang menembus Jalan Sultan Alimuddin ke Jalan Kakap. Pembangunan jalan sepanjang 600 meter itu akan memakan waktu selama 22 bulan. Pak, lihat sini Pak. Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan jalan tembus ini sangat mendesak guna mengurai kemacetan di kawasan Gunung Mangga. Manfaat lainnya adalah sebagai jalan pendekat menuju ke ibu kota negara melalui jembatan Ahmad Amin. Yang menghubungkan antara Jalan Sultan Alimuddin dengan Kakap yang panjang terasanya kurang lebih 600 meter yang direncanakan pekerjaannya antara 18 sampai 22 bulan. Ini sebagai alternatif manfaatnya ada dua. Pertama sebagai alternatif atau solusi dari jalan kemacetan yang sering terjadi di Jalan Ista, sekaligus sebagai penghubung koridor dengan jembatan Ahmad Amin menuju ke IKN. Pemerintah kota berharap masyarakat di kawasan tersebut ikut mendukung pembangunan jalan ini agar kemacetan bisa secepatnya diurai, sekaligus menjadi jalan terowongan pertama di Samarinda. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ulfolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 3 pekerja pemeriksa minyak sawit di Balikpapan tewas saat memeriksa minyak sawit di dalam palka kapal. Jasad balita laki-laki di Muara Jawa, Kutai Kartanegara dievakuasi buaya sepanjang 3 meter. Bendera NU sepanjang 1.200 meter diarak Nahdiyin di Samarinda saat memperingati 1 abad berdirinya NU. Sungai Karangasem Samarinda ini merupakan anak Sungai Mahakam. Sungai tersebut ditinjau Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kaltim saat melaksanakan kegiatan susur sungai. Tujuan utamanya adalah melihat langsung kondisi sungai serta merencanakan program mengurangi ancaman banjir. Dalam penyusuran ini masih ditemukan rumah yang berdiri di atas aliran sungai. Nantinya bangunan tersebut dibongkar saat normalisasi mulai dikerjakan. Andi Harun juga kecewa karena masih menemukan warga yang sengaja membuang sampah ke sungai. Secara tegas, Andi Harun meminta warga agar tradisi membuang sampah di aliran sungai tidak lagi dilakukan.
kiri kanan ini, terutama yang paling crowded ini di sekitar Pasar Kedondong, itu karena kiri kanan. Jadi pasti nanti ada kendala teknis pada saat pertama memasukkan alat, yang kedua membuat hasil pengerukan dan seterusnya. Tapi prinsipnya kita akan kerja bareng, PU Provinsi masuk ke pekerjaan kegiatannya, kita akan masuk ke kegiatan sosialnya, dan sudah ada DPPT-nya, tinggal eksekusi aja. Berapa? Yang paling krusial juga adalah soal sampah plastik. Jadi kita mendapatkan, jadi masih ada perilaku masyarakat yang sampahnya itu dikumpul dalam tas kresek, malam hari dibuang di sungai. Rencananya normalisasi Sungai Karangasem ini dikerjakan tahun 2023 ini. Warga diminta ikut mendukung program tersebut agar banjir bisa diminimalisir. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kelenteng Tien Ikong atau Topekong yang berdiri di Jalan Yosudarso Samarinda ini merupakan salah satu rumah ibadah yang akan dimanfaatkan saat perayaan Imlek. Saat ini berbagai kesiapan sudah dilakukan pengelola kelenteng, mulai membersihkan lingkungan kelenteng termasuk merapikan area ibadat. Salah satu pengelola kelenteng bernama Hansen Cahya menyatakan, perayaan Imlek tahun ini tidak akan diramaikan oleh barongsai, termasuk pasar murah. Pengelola sengaja membatasi perayaannya karena mereka masih mewaspadai kemungkinan terjadinya penyebaran wabah COVID-19. Meski digelar secara sederhana, namun Hansen Cahya memastikan kegiatan ibadat umatnya tidak akan dibatasi. Kelenteng Tien Ikong lebih dikenal sama masyarakat namanya Topekong. Jadi untuk persiapan Imlek ini, kelenteng ini sudah menghias sekeliling bangunan, tembok-tembok, lapangan, dan juga di dalam bangunan kelenteng sudah dihias dengan lampu-lampu lampion, dengan bunga-bunga. Persiapannya sudah cukup matang. Tapi untuk tahun ini masih belum ada event-event gitu, maksudnya masih sederhana, belum ada bazar-bazar. Untuk barongsai sama naga pun juga belum ada pelepasan gitu, masih menjaga belum sepenuhnya lepas dari COVID mungkin rencananya. Kelenteng yang dibangun 1905 saat penjajahan Belanda ini masih berdiri kokoh hingga sekarang karena memiliki 8 tiang penyangga dari kayu ulin. Bangunan ini tetap berdiri kokoh meski pernah dibom oleh tentara Jepang saat menyerang pabrik minyak goreng yang letaknya persis di belakang kelenteng. Saat ini kelenteng Tien Ikong masuk sebagai salah satu cagar budaya di Samarinda. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Bendera Nahdlatul Ulama dengan panjang 1.200 meter inilah yang dikirap warga NU di Samarinda Sabtu siang. Kirap yang diawali dari halaman parkir Gor Segiri dan bertajuk Kirap Nusantara itu tujuannya untuk merayakan 100 tahun berdirinya Nahdlatul Ulama. Ketua Pengurus Cabang NU Samarinda, Muhammad Ashari Hasan menyatakan, kirap tersebut digelar untuk menegaskan bahwa NU selama 1 abad ini mampu berkembang baik di masyarakat. Warga NU dalam kehidupan sehari-harinya juga mampu bersanding dengan siapapun. Selain kirap, peringatan tersebut diisi kegiatan lainnya termasuk aksi sosial penanaman pohon. Pada dasarnya kegiatan pada hari ini adalah bagian dari beberapa event yang akan
kami gelar dalam rangka memperingati NU 1 abad. Kapan lagi kalau tidak sekarang, karena tidak mungkin seperti kita ini akan menyaksikan 1-2 abad yang akan datang. Oleh karena itu kami manfaatkan sebaik-baiknya dengan menggelar saat ini yaitu Kirap Nusantara. Kami maksudkan untuk menunjukkan kepada dunia dan masyarakat Samarinda khususnya bahwa NU ini bisa duduk bersanding dengan siapapun. Warga Nahdiyin termasuk kelompok muslimatnya senang bisa terlibat pada peringatan kali ini. Mereka antusias karena peringatan ini dinilai berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Posisi terdepan Lamin Indah. Peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama. Ibu dari mana asalnya, Bu? Saya Samarinda Utara. Oke. Samarinda Utara. Lanjut. Ada berapa orang yang dibawa hari ini? 25 hadiah hiburan. Dari Samarinda Utara. Dari nomor 32 sampai 56. 33 orang. Baru pertama kali ngikuti kirap atau sudah sering, Bu? 25 hadiah hiburan. Nahdlatul Ulama baru kali ini 1 abad. Kalau yang sebelumnya ya mungkin waktu masih di kelurahan, di kecamatan, kalau pembangunan. Kegiatan ini gimana harapannya nih? Harapan kedepannya semoga muslimat semakin jaya, semakin solid, dan NKRI 20. Kirap memperingati hari jadi NU dengan membawa bendera sepanjang 1.200 meter itu berjalan aman dan lancar. Amir Hamzah, Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Ulfolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.